Sidang perdana peninjauan kembali atau PK yang diajukan Nikita Mirzani atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang terhadap Dr. Reza Gladys secara mengejutkan terpaksa ditunda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan tanpa alasan, penundaan ini terjadi lantaran pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU mangkir dari persidangan hingga membuat sidang harus dijadwalkan ulang pada 1 Juli 2026. Namun, absennya JPU justru memicu bola panas. Anggota DPR Indonesia yang dikenal vokal, Rieke Diah Pitaloka, yang hadir langsung di pengadilan, langsung melayangkan 5 sorotan tajam. Tak main-main, Rieke mencium adanya aroma tidak sedap berupa indikasi paket kilat dalam penanganan perkara ini. Lantas, kejanggalan apa saja yang dibongkar oleh sang politisi? Ini dia 5 sorotan tajam Rieke Diah Pitaloka yang siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Langkah hukum Nikita Mirzani dalam mengajukan peninjauan kembali atau PK harus tertahan. Usman Lawara selaku tim penasihat hukum Nikita Mirzani menyampaikan bahwa sidang perdana mereka terpaksa ditunda. Namun, di tengah keriuhan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kehadiran sosok anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, langsung mencuri perhatian publik. Kehadirannya pun sempat menuai tanya, apakah ada motif tertentu di balik kedatangannya. Enggan spekulasi liar bergulir, Rieke Diah Pitaloka langsung memberikan jawaban menohok. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa kehadirannya di persidangan ini sama sekali bukan untuk melakukan intervensi hukum atau memengaruhi putusan hakim. Rieke menegaskan, ini adalah murni bentuk pengawasan publik dari seorang wakil rakyat demi menjaga transparansi keadilan. Lantas, seperti apa penegasan lengkap dari Rieke Diah Pitaloka terkait posisinya di kasus ini? Jadi memang persidangan hari ini adalah persidangan awal terkait dengan permohonan peninjauan kembali Nikita Mirzani ya, melalui kami penasihat hukumnya mengajukan PK kira-kira 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Nah, hari ini adalah panggilan sidang pertama. Nah, sidang pertama ini ditunda karena perwakilan dari kejaksaan dipanggil secara patut, tidak mempunyai alasan yang jelas, tidak memberikan alasan apa ke pengadilan, tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Artinya persidangan ini sesuai dengan hukum acara harus ditunda ya, sekali. Bahwa saya hadir ke sini bukan dalam rangka mengintervensi proses hukum atau mempengaruhi putusan pengadilan begitu. Karena kebetulan saya bertugas di Komisi 13 DPR RI yang membidangi masalah hukum dan HAM, dan ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya dalam memastikan penegakan hukum, etika peradilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Saya memandang bahwa kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan fondasi utama negara hukum. Karena itu setiap proses peradilan yang menjadi perhatian masyarakat harus dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai prinsip due process of law. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka secara belak-belakan menyuarakan kegelisahannya setelah melihat jalannya proses hukum yang mendadak mandek. Rieke menilai ada fakta-fakta krusial di balik layar yang harus segera diklarifikasi secara transparan kepada publik. Tak tanggung-tanggung, politisi vokal ini bahkan menyoroti adanya indikasi kuat terkait praktik paket kilat dalam penanganan perkara dugaan pemerasan dan TPPU ini. Rieke menduga ada proses yang dipaksakan atau berjalan tidak wajar di luar koridor hukum yang semestinya. Seperti apa kejanggalan yang dirasakan Rieke Diah Pitaloka dan fakta mengejutkan apa yang menuntut untuk segera diklarifikasi? Dalam perkara Nikita Mirzani terdapat sejumlah fakta yang patut diklarifikasi
demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana 4 tahun penjara. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dan kemudian Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa maupun penuntut umum sehingga putusan banding tetap berlaku. Berdasarkan kronologi yang tersedia, kami berkomunikasi dengan semua tim kuasa hukum. Kasasi diajukan 15 Desember 2025, memori kasasi diserahkan 24 Desember 2025, berkas diterima Sekretariat Mahkamah Agung pada 14 Januari 2026, didistribusikan kepada Majelis Hakim 12 Maret 2026, dan putusan dijatuhkan pada 13 Maret 2026. Salinan resmi putusan sendiri baru diterima pada 26 Mei 2026. Indikasi paket kilat menurut saya ya didistribusikan ke Majelis Hakim 12 Maret, kemudian putusan 13 Maret. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan yang sah mengenai dasar perubahan putusan dari 4 tahun menjadi 6 tahun, proses pemeriksaan kasasi yang berlangsung sangat cepat sejak distribusi berkas kepada majelis, serta jeda waktu yang cukup panjang hingga diterimanya salinan resmi putusan. Sorotan tajam Rieke Diah Pitaloka dalam sidang. Peninjauan kembali atau PK Nikita Mirzani kini semakin merembet ke jantung peradilan. Bukan lagi sekadar soal jaksa yang mangkir, Rieke kini secara spesifik membidik sosok di kursi pengadil. Ya, rekam jejak Ketua Majelis Kasasi yang menangani perkara ini, yaitu Hakim Agung Susilo, mendadak menjadi perhatian utama sang anggota DPR RI. Nama Hakim Agung Susilo tentu bukan nama yang asing di telinga publik. Ia adalah salah satu majelis hakim yang memutus kasus super kontroversial Ronald Tanur. Mengapa Rieke begitu getol menyoroti rekam jejak Hakim Agung Susilo? Dan apa hubungannya dengan potensi kejanggalan di PK Nikita Mirzani kali ini? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan bagian dari pengawasan publik yang sah dalam negara hukum. Perhatian publik juga muncul karena Ketua Majelis Kasasi adalah Hakim Agung Susilo dalam perkara yang sama dengan perkara Ronald Tanur nomor 1466K/Pit/2024 terkait kematian Dini Sera Afriyanti yang kebetulan saya juga mengadvokasi bersama kuasa hukumnya Mas Dimas dari Surabaya. Hakim Agung Susilo pada kasus pembunuhan yang sudah terbukti sekarang, pembunuhan Dini Sera, itu menyampaikan dissenting opinion yang menegaskan pentingnya dua alat bukti yang sah, keyakinan hakim, dan pembuktian mens rea atau niat jahat. Pendapat tersebut menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan standar pembuktian yang tinggi dalam perkara pidana. Perkara Dini Sera ini juga memiliki makna penting karena dari rangkaian penanganannya kemudian terungkap dugaan praktik mafia peradilan yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Fakta tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap integritas peradilan bukanlah tindak berlebihan, melainkan kebutuhan untuk menjaga marwah lembaga peradilan. Publik juga mengetahui bahwa Majelis Kasasi Ronald Tanur dilaporkan ke Komisi Yudisial pada 20 November 2024 dan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan etik, dan Komisi Yudisial sudah menyampaikan bahwa harusnya ada sanksi etik terhadap majelis hakim yang diperiksa saat itu, begitu. Dan dalam perkara Nikita Mirzani, keluarga dan kuasa hukum juga mengajukan pengaduan ke Komisi Yudisial pada 14 Mei 2026. Indikasi kebal hukum ya terhadap hakim bersangkutan. Pengaduan tersebut merupakan hak konstitusional warga negara dan bagian dari mekanisme pengawasan yang sah. Tak berhenti di situ, Rieke juga mendukung penuh Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap majelis hakim yang bertugas, serta mendesak Kejaksaan Agung untuk mengambil langkah hukum paling tegas jika terbukti ada oknum yang melanggar kode etik.
Rike menegaskan, institusi hukum tidak boleh kalah atau berkompromi dengan praktik-praktik curang di balik meja. Lantas, seperti apa desakan runtut dari Rike, Diah Pitaloka agar KY, MEA, dan Kejagung segera bergerak membersihkan kejanggalan ini? Hari Rabu 24 Juni 2026 di halaman PN Jakarta Selatan, di mana seharusnya diagendakan sidang perdana dari pengajuan PK dalam perkara Nikita Mirzani, saya sebagai anggota Komisi 13 DPR RI merekomendasikan, pertama, mendukung Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan secara independen, objektif dan profesional terhadap laporan yang telah diterima serta menyampaikan perkembangan penanganannya sesuai kewenangan yang dimiliki. Kedua, mendukung Badan Pengawasan Mahkamah Agung melakukan evaluasi administrasi perkara, termasuk proses distribusi perkara, pemeriksaan perkara, dan penyampaian salinan putusan guna memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum berjalan dengan baik. Ketiga, kami mendukung Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan langkah hukum apabila di kemudian hari ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan suap, gratifikasi, pengondisian perkara, atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses peradilan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sekali lagi, pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran etik maupun tindak pidana oleh pihak manapun. Yang sedang diperjuangkan adalah kepastian bahwa setiap warga negara memperoleh proses hukum yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rike Diah Pitaloka memasang badan dan menegaskan komitmen penuhnya untuk terus mengawal ketat kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani. Bukan kasus biasa, perkara yang melibatkan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap Dr. Reza Gladys ini dipastikan akan dipantau hingga ke akar-akarnya oleh sang politisi vokal demi mencegah adanya kong kali kong di balik layar. Komitmen luar biasa dari Rike ini pun langsung disambut hangat oleh pihak Nikita Mirzani. Melalui tim penasihat hukumnya, Usman Lawara, pihak Nikita menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kesediaan Rike Diah Pitaloka untuk mengawal transparansi persidangan ini. Beliau membantu itu karena melihat kasus ini adalah kasus yang cacat hukum, ya. Cacat dari segi formil maupun dari segi material. Kita tahu beliau, ya, Bu Rike itu memang sering menyuarakan hal-hal yang menyangkut ketidakadilan terhadap masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil. Nah, dalam kasus ini public figure Nikita Mirzani mendapat perlakuan yang sama gitu loh. Nah, beliau menilai bahwa apa yang sudah jatuhkan kepada Nikita ini itu jauh dari rasa keadilan, ya. Maka kehadiran beliau untuk datang mensupport Nikita, membantu Nikita dalam hal ini adalah untuk menyampaikan bahwa ruang publik itu, ruang private itu tidak boleh disamakan dengan ruang publik gitu. Bahwa ini adalah transaksi, bahwa ini adalah percakapan pribadi dan lain sebagainya yang kemudian dianalogikan sebagai kejahatan publik atau kejahatan pidana. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.